Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Ya, nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau membuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Ternyata satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama, ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambahan silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau ijazah bukan asli. Iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu, kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah
Jadi simpel sekali Bapak Jokowi. Tinggal tunjukin aja. Ini loh ijazah asli saya. Kan selesai. Kelar kan? Habis perkaranya. Nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Berita terbaru bilang hilang Oke. ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwa, akhirnya rebutan masuk ke sini, surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu, satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi, untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama kita di depan hukum. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Kita mulai dari Wong Deso mengatakan, maju terus semua kalangan dari manapun sampai tuntas. Komentar selanjutnya dari Mang Hali mengatakan, para ahli hukum jujurlah kepada hati nuranimu. Komentar selanjutnya dari Soeharto mengatakan, gak mau menunjukkan ijazah aslinya karena memang tidak punya. Kalau sampai terbongkar ijazah palsu, maka akan habis kekayaan dan nama baik. Komentar selanjutnya dari Hadriansyah mengatakan, mantap ibu ini tegas dan konsekuen. Komentar selanjutnya dari Dwi Si Pujianto mengatakan, waktu wali kota titel Dr. Andes Joko Widodo tahun 2002 sampai 2007, 2007 sampai 2012. Infonya titel Dr. Andes milik Dumarto alumni Setie Sukarta. Nah, pada tahun 2012 Cagup DKI Jakarta titel jadi Insinyur Joko Widodo, pertanyaannya dapat dari mana? Komentar selanjutnya dari Suranto mengatakan, kong kalingkong kejahatan demi kuasa, hancur moral bangsa. Komentar selanjutnya dari Hadi Zaini mengatakan, maju terus suarakan keadilan demi tegaknya hukum, jangan sampai kendor. Selanjutnya dari Almagelangi mengatakan, kalau hakim takut Allah pasti jujur karena akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Selamat berjuang ibu dan bapak, semoga kebenaran akan terungkap dan terbongkar. Komentar selanjutnya dari AI Engkus mengatakan, karena tidak pernah diperlihatkan jadi ijazah sarjana Jokowi, kata Bunatua setelah ditelusuri melalui KPUD dan KPU tidak pernah ada yang asli. Ini menandakan iya, itu Pak Jokowi memang tidak punya ijazah asli. Komentar selanjutnya dari Head Ye Wulan mengatakan, sudah menjadi hak atau kewajiban demi mengungkapkan kebenaran seorang melontarkan alasan atau tuduhan, menjadi kewajiban bagi orang yang tertuduh berusaha untuk bisa menunjukkan barang bukti demi menjaga harga diri kehormatan bagi orang-orang yang punya nalar dan hati nurani. Komentar selanjutnya dari Tayowoy mengatakan, negara urusin satu ijazah tidak selesai-selesai, gimana urusin koruptor? Komentar selanjutnya dari Raju Kumar mengatakan, kalau ijazah asli tinggal tunjukkan diperiksa. Kalau takut diperiksa, tandanya takut karena palsu. Komentar selanjutnya dari Mbah Siti Mursidah mengatakan, hakim dan jaksa wakil Tuhan harus jujur dan adil tegakkan hukum di negara kita. Komentar selanjutnya dari Darwil Syarif mengatakan, bawa paksa Jokowi dengan bukti ke pengadilan, semua hak dan perlakuan hukum sama, tidak ada beda antara pejabat dan non-pejabat karena perlakuannya sama. Komentar selanjutnya dari Alexandria mengatakan, negeri yang megah ini dicekoki berbagai persoalan lantaran para penyelenggaraannya tak ada. Komentar selanjutnya Mukrim yang mengatakan, ibu itu benar, lanjut terus ibu, kalau memang punya pasti ditunjukin. Komentar selanjutnya dari Endang Supini mengatakan, Masya Allah, keren ibu cantik soleha, begitu baru cerdas, jelas nggak seperti alumni itu kalau nuduh palsu disuruh membuktikan dasar. Komentar selanjutnya dari Ani mengatakan, inilah saatnya Allah mulai membuka kedaliman penguasa yang dulu ditutupi. Kita mengharapkan semua ikut berdoa, semoga Allah cepat menghancurkan kedaliman ini.
Mbah Siti Musidah mengatakan, terus ibu dari Lampung semangat, semoga Jokowi jangan ngables supaya segera memperlihatkan ijazahnya. Komentar selanjutnya dari Mujinosi Mangu Song mengatakan, persoalan mudah kok dipersulit, orang bodoh pun tahu solusinya. Jujur itu memang mahal di negara ini. Selanjutnya terus maju Mbah yang dari Lampung, tolong Jokowi harus segera memperlihatkan ijazahnya, kok Pak Jokowi mempersulit bikin emosi. Komentar selanjutnya dari Martiah Utomo mengatakan, sampai rakyat betul-betul sadar bahwa kita telah dipimpin oleh orang bodoh selama 2 periode, dari 2014 sampai 2024. Komentar selanjutnya dari Krastov mengatakan, justru ijazahnya nggak ada maka tidak dapat diperlihatkan. Komentar selanjutnya dari Samsudik mengatakan, apabila Jokowi mereka masih berkuasa, mereka aman karena ijazah palsu tak bisa diselidiki, aman. Komentar selanjutnya dari Multapatordio mengatakan, permasalahan ijazah palsu jadi melebar, rakyat di penjara, rakyat sengsara, presiden yang terhormat janganlah rakyatmu tersakiti, instruksikan, tunjukkan, susah banget. Jangan ada oknum kepolisian termosok yang punya P21, rakyat sudah geram dengan kebohongan ini. Komentar selanjutnya dari Suyono Mas mengatakan, yang punya ijazah nekat melapor Roy CS ke Polri atas pencemaran nama baik, sedangkan dia sendiri belum pernah menunjukkan ijazahnya. Artinya mau menang sendiri gak nalar. Komentar selanjutnya dari Asrafam Mikarim mengatakan, para pakar dan akademis, kalau Prabowo belum mau melepaskan diri dari cengkraman Jokowi, apalagi mengantar ke hidup Jokowi, takkan bisa tuntas. Tambah lagi, Kapolri secara kedinasan atau pribadi backing ijazahnya Jokowi, camkan trim salam dari Aceh. Komentar selanjutnya dari Om Punggara mengatakan, akademis atau penegak hukum seharusnya malu sama dunia. Negara ini ribut dengan negara lain ribut dengan teknologi rudal nuklir bertahun-tahun berputar ijazah palsu. Sangat sederhana untuk tunjukkan aslinya selesai. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.